Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khunduridin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa nahi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wal malaikatil muqarrabin khususan musanif handal kitab Syekh Hamid bin Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi wa khususan nasyid wa masyayikh laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan kajian kitab Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini sebagai salah satu kitab ajaran falsafinya Imam Al-Ghazali yang khusus diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yaitu ilmu hakikat. Kita melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ruhun nabi sirajam munira wa kana dzalika ruh muktabisan fi wasitati wahyin kama qala auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa in kana, dan jika ada apa ruhun nabi, ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirojan muniron, sirojan sebagai pelita atau cahaya, muniron yang terang benderang. Nah, di sini Imam Ghazali menjelaskan bahwa ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sirojam muniro, yaitu cahaya yang atau pelita yang bercahaya, dan cahayanya ini menerangi seluruh alam semesta. Maka jika diperkuat dengan hadis-hadis lain seperti hadis di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Arabi, itu tentang posisi ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, ana abul arwah, aku induk segala ruh, wal Adam abul ajsad, dan sedangkan Adam itu sebagai bapak dari segala jasmani atau fisik. Kalau Nabi menyampaikan anak abul arwah, berarti induk segala ruh itu ruhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa membuktikan kebenaran hadis tersebut sudah 14 abad yang lalu. Cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus membias ke seluruh penjuru alam. Dan orang-orang dan siapapun yang memiliki genetik
rohani, ya, yang disebut sebagai anak-anak genealogis rohani yang menginduk kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan mendapatkan percikan iman, siapapun dia. Maka inilah yang sering disebut hidayah. Jadi siapapun umat manusia yang ruhnya itu bagian dari percikan cahaya ruh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti hatinya akan mudah menerima keimanan. Inilah yang disebut hidayah. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak memiliki kesamaan genetik, ya, sekalipun dia orang hidup pada zaman Nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya dia tidak akan beriman, karena nggak ada percikan cahaya di alam rohani yang membias ke orang tersebut. Maka sejak Nabi Muhammad SAW lahir di dunia, ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, sudah 14 abad yang lalu sampai sekarang, maka kita bisa melihat bagaimana cahaya rohani Nabi besar Muhammad SAW menerangi seluruh alam semesta, ya, dengan cahaya, ya, iman, dengan cahaya Islam. Maka siapapun orang yang secara rohani itu bagian dari genetik rohani yang menginduk kepada ruhnya Nabi besar Muhammad SAW, pasti akan dapat percikan cahaya keimanan. Nah, namun disinilah nanti akan terlihat kualitasnya. Apakah percikan yang membias ke setiap hati, ya, umat Nabi Muhammad itu, ya, ada kalanya yang terang benderang, yang bisa menerangi satu lokasi dan sekitarnya, atau terang cahayanya itu seperti lampu lilin atau lampu bahasa kampung lampu teplok. Itu tergantung dari cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pembahasan sebelumnya, ya, Imam Ghazali sudah memberikan isyarat dengan takbir bahwa para salik, orang-orang yang menuju Allah, ya, itu dalam mendapatkan limpahan cahaya-cahaya batiniah, rohaniah, itu beragam, berbeda-beda. Ada yang mendapatkan ibarat cahayanya itu matahari. Ada yang diibaratkan mendapatkan cahaya itu seperti bulan. Ada yang mendapatkan cahaya seperti bintang. Ada yang mendapatkan cahaya seperti lampu neon, lampu-lampu yang ada di sekitar kita. Itu pun kapasitasnya berbeda-beda, tergantung dari wattnya. Kalau wattnya besar, tentu dia cahayanya akan terang benderang. Kalau wattnya kecil, tentu ya bercahaya, tapi agak redup. Nah, inilah perumpamaan kualitas cahaya rohani seseorang itu, ya tergantung dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka patut untuk disyukuri. Pertama, kalau kita mendapatkan cahaya, percikan cahaya dari ruh Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita bisa beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian kalau kapasitas ruh kita itu memang diberikan potensi lebih, yaitu seperti bisa menerima ajaran-ajaran ilmu hakikat yang sumbernya juga dari Nabi, ini lebih bersyukur lagi. Berarti kita diberikan cahaya, limpahan cahaya
yang lebih terang benderang. Karena untuk bisa menerima, memahami ilmu-ilmu hakikat, ini tidak semua orang, dan ini tergantung rezeki. Maka dari umat Nabi Muhammad SAW itu semua ibaratnya sudah mendapatkan cahaya. Tapi cahayanya ada yang sebatas di luar, seperti dia Islam. Cuma dia hanya bisa menerima ilmu-ilmu yang lahiriah. Contoh ya, ilmu-ilmu fikih yang sifatnya lahiriah, ilmu-ilmu lain. Tapi ketika dikasih makanan rohani, ilmu-ilmu hakikat, ya, ilmu-ilmu thariqah, itu menolak. Artinya tidak bisa kompatibel menerima ajaran-ajaran hakikat atau ajaran-ajaran thariqah. Padahal ajaran hakikat dan thariqah ini adalah ajaran intisari yang sumbernya dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan membaca peta ini, ya, kita akan bersyukur kepada Allah, ya, jika rohani kita itu kompatibel, bisa menerima ajaran-ajaran hakikat, ajaran-ajaran ilmu thariqah, sehingga kita bisa memahami secara teoritis, kemudian kita amalkan secara praktis. Itu. Tapi kalau orang yang diberikan cahayanya hanya sebatas di kulit, ya, dia dapat cahaya Islam, dapat, cuma dapatnya hanya di luar, istilahnya di permukaan hati, tidak masuk ke dalaman hati. Maka dia cukup, ya Islam, cuma Islamnya hanya berbasis pada fikih, pada aspek zahir, tidak sampai masuk ke dalam aspek batiniah. Itu. Ya, maka bersyukurlah kita kalau memang kita diberikan anugerah oleh Allah, ya, ilmu lahir kita juga bisa memahami dan mempraktekkan, ilmu batin kita juga bisa memahami dan mempraktekkan. Ya, dengan demikian maka cahaya keimanan yang membias ke dalam relung kita yang sumbernya dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan dapat kita rasakan secara nyata. Karena itu, ya, kita dianjurkan untuk bersolawat. Salah satunya adalah untuk mengkoneksikan anugerah rezeki ruhani tadi supaya bisa tersambung dengan pemilik sumber cahaya, yaitu Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kuncinya di sholawat. Maka tidak ada para ulama, ya, khususnya ulama tasawuf, ulama thariqah, yang tidak bisa lepas dari mengamalkan zikir sholawat itu, karena mereka sudah memahami makna dari zikir sholawat itu. Jadi sholawat itu sebagai upaya mengkonektingkan, ya, rohani kita yang sudah memang sumber induknya adalah Nabi besar Muhammad SAW, untuk menghidupkan cahaya rohani yang ada di dalam diri kita. Mungkin dengan sholawat itu cahaya yang memenuhi ruang hati kita bisa terang benderang. Ibaratnya kita sudah ada potensi cahaya keimanan tadi. Nah, tinggal mengupayakan apakah cahaya keimanan di dalam diri kita itu mau terang benderang, atau mau sedang, atau mau redup, atau mau biasa-biasa aja. Itu, maka kuncinya adalah sholawat tadi. Maka bagi orang-orang yang sudah memiliki kesadaran rohani, ya, mereka akan sulit untuk melepaskan diri dari zikir sholawat, karena sholawat ini akan terhubung dengan abul arwah, dengan induk segala ruh,
yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi ini makna penting kenapa seorang salik, seorang ahli torik, ya, dalam kaifiat zikirnya pasti tidak lepas dari sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kunci, kan nggak ada jalan lain kecuali kuncinya itu. Dan Imam Ghazali sudah jelas, wa in kana ruhun nabi sirojan munir. Jadi kalau kita mau terang benderang rohani kita, ya perbanyak sholawat. Itu kunci, ya. Wa kana dzalika ruh, dan ya ruh tersebut muktabisan biwasitati wahyin. Nah, akan tetapi dalam bahasa syariat, ya, ruh yang ruh Nabi tadi, ya, secara syariat, ya, seolah-olah ruh itu diperoleh oleh Nabi melalui wasitoh wahyu. Nah, ini bahasa syariatnya. Jadi potensi rohani Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperoleh seolah-olah biwasitoti wahyin, seolah-olah dilantari atau diwasitoi dengan wahyu. Ini bahasa syariatnya. Ya, padahal ya hakikatnya ya memang diri Nabi itu adalah sumber cahaya, gitu. Jadi sumber cahaya. Kemudian ketika dijelaskan oleh Allah dalam sebuah ayat, dideklar, ya, dijelaskan ke publik dengan ayat, ya, kama qala auhayna ilaika ruhan min amrina. Auhayna, kami memberikan wahyu, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, ruhan, yaitu berupa ruh, min amrina, dari urusanku. Nah, ayat ini menjelaskan, ya, menegaskan secara syariat atau mendeklir secara syariat bahwa potensi, ya, rohaniyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai sumber cahaya, itu melalui ayat ini bahwa aku memberikan anugerah ruh kepada Nabi Muhammad itu langsung dariku, gitu, langsung dariku. Maka ayat ini sangat jelas dengan hadis lain, ya, yang berbunyi ana abul arwah wal alamu minni. Terus ayat lain, hadis lain menyatakan yang berbunyi ya Jabir, ya, ini dialog antara Jabir dengan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad bersabda, ya Jabir, hai Jabir, awwaluma khalaqal nurun nabiyika, awwaluma khalaqallah nurun nabiyika. Hei Jabir, pertama kali cahaya yang diciptakan oleh Allah itu adalah nur nabimu. Jadi ayat ini auhayna ilaika ruhan min amrina sebagai dasar bahwa Allah telah memberikan wahyu, ya, berupa potensi spiritual, artinya sebagai induk dari segala rohani, atau yang disebut sirojan muniron tadi, itu min amrina, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, ya, diperkuat oleh hadis tadi, ya Jabir, hei Jabir, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu. Berarti nur nabimu atau disebut nur Muhammad inilah min amrina, langsung dariku, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa khuliqal alam,
minhu, dan alam semesta diciptakan itu minhu, dari bias cahaya Nur Muhammad. Ya. Jadi semakin konkret bahwa alam semesta ini diciptakan dari bias Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nur Muhammad itu merupakan min amrina, yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada hadis lain yang redaksinya beda tapi substansinya sama. Qalan Nabi, ya, ana min nurillah, aku dari cahaya Allah, wal alamu minni, alam semesta dari cahaya, bias dari cahayaku. Jadi ayat auhayna ilaika ruhan min amrina ini jelas memperkokoh kedudukan ruhani Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai induk segala ruh yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan min amrina langsung dari Allah. Maka diperkuat dengan dua hadis tadi. Yang pertama, ya Jabir, awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyika wa khuliqal alam minhu, alam semesta diciptakan dari cahaya. Hadis lain, ana qalan nabi ana min nurillah wal alamu minni. Jadi dengan demikian jelas bahwa ruhani para pejalan di jalan Allah, para salik, para ahli tarik, yaitu tidak bisa lepas dari ruh induk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka supaya ruh kita terkoneksi dengan Kanjeng Nabi, itu ada melalui proses silsilah mutasil tadi. Silsilah mutasil atau sanad mutasil ini diperlukan dari aspek lahiriah, itu ada pertanggungjawaban bahwa ilmu yang saya peroleh dari guru kita yang secara jasmani ada, guru yang ini dari gurunya yang sudah wafat, yang terus sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aspek lahir terjaga dengan sanad mutasil, sedangkan aspek rohani, ya, yang mengkonektingkan hati para salik sampai kepada Kanjeng Nabi itu melalui wasilah para guru-gurunya, para mursyid-mursyidnya yang mendapatkan mandat untuk membaiat thariqah itu. Ya, itu sebagai pintu masuknya itu. Jadi kalau kita mau masuk ke sebuah pintu, ya, seperti kita mau mengambil akses rohani melalui Naksabandiyah, ya harus berbaiat dengan thariqah Naksabandiyah. Karena orang yang membaiat kita hari ini, mereka adalah terkoneksi dengan guru sebelumnya, guru sebelumnya, guru sebelumnya, terjaga secara dohiron wabatinan sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sudah mendapatkan kaifiat sebuah thariqah, tinggal sejauh mana istiqomah kita dalam mengamalkan ijazah zikir, ijazah riyadhah mujahadah tersebut. Kalau ijazah riyadhah mujahadah dan zikir dilaksanakan secara istiqomah, ini ibadat kita berusaha untuk menghidupkan cahaya-cahaya di dalam ruang batin kita. Tapi kalau kita sudah baiat, tidak mau mengamalkan dan diabaikan, ya ibarat orang sudah punya bekal, sudah punya peralatan, tapi peralatannya tidak pernah dipakai. Ya, ibarat dia sudah punya kabel dan juga sudah punya lampu, tapi tidak dikoneksikan, ya pasti nggak akan membias cahaya. Gitu. Maka bagi seorang salik yang sudah baiat thariqah dengan guru yang mutasil tadi, maka zikir yang diperoleh dari para guru tersebut ya harus kita amalkan. Dengan pengamalan itu sama saja kita berusaha untuk menghidupkan potensi rohani kita yang sudah ada
dengan cara istiqomah melaksanakan zikir dan riyadhah mujahadah. Tanpa istiqomah zikir dan riyadhah mujahadah, ibaratnya kita sudah punya bekal, ada lampu, ada stop kontak, ada kabel, tapi diabaikan, ya nggak bakalan ruang ini bisa terang benderang. Sama kayak kita sudah mendapatkan fasilitas baiat dari guru, kemudian punya zikir, punya riyadhah mujahadah, tapi tidak diamalkan, ya hati kita tetap dalam keadaan gelap gulita. Ya ada cahaya sedikit tadi, tapi tidak bisa terang benderang. Itu. Maka hal ini sesuai dengan firman Allah, "Faman jahada fa innama yujahidu li nafsih." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam menuju Allah dengan cara mengamalkan zikir dan riyadhah mujahadah, fa innama yujahidu li nafsih, sesungguhnya dia berjuang untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, ini sangat mudah dipahami ya bagaimana adanya tradisi thorekoh yang berkembang di dunia Islam dan sampai di Nusantara gitu. Fama minhul iktibas misaluhun nar wa in kana al mutalakkinuna minal anbiya ba'duhum ala mahditilat. Itu. Maka fama minhu al-iktibas misaluhun nar. Jadi bias dari cahaya-cahaya yang berkembang ya, itu adalah dari sumber cahaya. Nah, contoh kalau kita analogkan listrik ini. Listrik ini bisa mencahayai seluruh kota, seluruh kampung karena ada sumber, ada PLTU ya. Kalau menggunakan PLTU, ada PLTA, itu sumbernya di situ. Ya, kemudian dialirkan melalui koneksi-koneksi jaringan-jaringan. Ya. Ya. Itu perumpamaan ini sama persis dengan perumpamaan ya di dunia thorekoh. Thorekoh ini hampir tersebar di seluruh dunia. Ya, kalau thorekoh mu'tabaroh itu memiliki kaifiat yang konsisten yang sama. Ya, hampir di berbagai negara, misalkan Naksabandiyah itu hampir di seluruh dunia ya zikirnya amaliyahnya sama gitu. Kalau ada perbedaan itu ya hanya furiah hanya aksesoris saja, tapi secara usuli, secara pokok sama gitu. Karena seorang murid ya tidak akan menambah atau mengurangi gitu. Lah itu kalau kita amalkan ya persis kayak perumpamaan listrik tadi. Nah, kalau kita bisa mengkoneksikan dengan baik ya, maka ruang hati kita juga akan terang benderang cahayanya. Tapi kalau kita tidak mau berupaya riyadhah mujahadah, ya cahaya di dalam diri kita juga akan redup itu. Nah, wa in kana al mutalakkinuna minal anbiya, wa in kana, dan jika ada siapa al mutalakkinuna, orang-orang yang membimbing, mutalakkin, orang-orang yang membimbing. Ya, talkin itu ya membimbing. Ya, istilahnya orang-orang yang menjadi pembimbing terkait dengan ketauhidan, yaitu ya para nabi. Maka Abdul Maqultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Jadi sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan para nabi terdahulu yaitu la ilaha illallah. Ya, orang-orang ahli thariqah sekarang juga sama. Zikirnya sama, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Sama. Karena ini sebagai ya kunci pintu masuk. Nah,
transmisi penyebaran dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang disebut melalui jaringan guru murid. Ini yang disebut dengan sanad mutasil. Mulai dari Nabi Muhammad SAW turun kepada Sayyidina Abu Bakar, turun terus dari generasi ke generasi sampai generasi sekarang, akhirnya jadilah Thariqah Naksabandiyah. Itu ujungnya Thariqah Naksabandiyah itu zikirnya, ya, zikir yang diperoleh oleh Sayyidina Abu Bakar, sumbernya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan thariqah lain seperti Qadiriyah, ya, Satariyah, kemudian Samaniyah, Kholwatiyah, ya, itu melalui jaringan dari Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mendapatkan langsung dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka guru-guru kita yang memperoleh ijazah secara mutasil dari guru ke guru sampai ke Rasulullah, inilah yang meyakinkan kita secara aspek lahir untuk mengamalkan, ya, sebuah thariqah, ya, dengan dasar tadi, oh ya, guru saya mendapatkan ijazah ini dari gurunya, itu bukan, ya, istilahnya tidak memiliki hubungan sanad mutasil, atau dia ujuk-ujuk tidak punya hubungan dengan thariqah, tapi tiba-tiba mendeklir thariqah ini. Nah, padahal dilacak ke atasnya tidak terkoneksi. Nah, ini dalam kriteria di thariqah Mu'tabaroh ini tidak masuk dalam kategori thariqah Mu'tabaroh karena ada ilat. Ilatnya apa? Ya, ini guru dengan guru-guru di atasnya tidak terkoneksi. Maka akan muncul keraguan. Lah, terus dari mana? Gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu syarat ada definisi thariqah Mu'tabaroh, itu dengan catatan guru ini mendapatkan ijazah mutasil zahiron wa batinan dengan guru-guru sebelumnya, sehingga generasi yang mengamalkan itu tidak ada syak keraguan. Gitu. Ya, contoh misalkan saya tidak ada terkoneksi dengan thariqah, misalkan thariqah yang berkembang, ya, tiba-tiba saya mendeklir saya thariqah ini, padahal saya nggak punya jaringan guru yang memberikan ijazah itu. Nah, apa yang saya lakukan ini tentu bagi seorang murid, loh, kok ini nggak terhubung dengan guru-guru sebelumnya. Oh, ada kemungkinan ini, ya, hasil apa istihadnya itu. Tapi, ya, dalam kriteria thariqah Mu'tabaroh, ya, ini ada ilat yang namanya mungkote, terputus jaringannya, sehingga ini membuat ada syak keraguan. Ya, kalau syak, ya, sesuai dengan hadis Nabi, dakma yaribuk ilama la yaribuk, tinggalkan yang membuat kamu ragu dan pilihlah yang membuat kamu yakin. Itu. Ini maka ada kriteria definisi dalam thariqah Mu'tabaroh itu memiliki silsilah dan sanad mutasil baik dohiron wa batinan. Nah, kemudian berikutnya ini alam mahdil taklid. Jadi transmisi penyebaran, ya, ajaran-ajaran thariqah, ya, mulai dari Nabi, ba'duhum sebagian, alam mahdil taklid, atas dasar murni taklid, mengikuti. Ya, contoh, saya mendapatkan ijazah zikir Naksabandi dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
lima sami'ahu, dari apa yang dia dengar. Oh iya, guru saya ngasih ijazah zikir ini. Kata guru saya, ini ijazah dari gurunya. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, sampai akhirnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lima sami'ahu, sesuai yang apa dia dengar. Nah, ini disebut al-mahdi tahlid. Ya, ini diperoleh melalui ya taklid, mengikuti gurunya. Tapi ya dengan catatan tadi, lima sami'ahu berarti dia terkoneksi dengan gurunya itu secara ya jisman waruhan, ya secara fisik terhubung, secara rohani juga terhubung itu. Sehingga lima sami'ahu ini ya sebagai penguat bahwa terjadi transmisi secara lahir dan batin itu. Wa ba'duhum ala haddin minal basyiroh, dan sebagian mereka ya ada yang mendapatkan bagian dari basyiroh, yaitu mata hati, terbukanya basyiratul qalb, terbukanya mata hati seseorang. Fa misalu haddil muqallid al-hubar, ya sebagai contoh perumpamaan orang yang mendapatkan bagian dari orang yang muqallid, yang mengikut, ya mengikut itu ya para salik, para ahli thariqah ya pada sebuah khobar ilmu. Saya mendapatkan ijazah ini ya dari guru saya dari gurunya. Pokoknya ya dulu ijazahnya begini, kaifiatnya begini, ya sudah, itu yang harus kita jalankan ya sampai sekarang. Wa misalu hadil mustabsyir, dan perumpamaan orang yang memperoleh anugerah mustabsyir, anugerah pencerahan, al-jadwah, itu perumpamaan itu adalah al-jadwah wal qobas wasyihab. Al-jadwah itu kayak bara api, ya, wal qobas juga murotif bara api, wasyihab itu kayak bintang, cahaya bintang, itu bintang meteor ya. Jadi maksudnya begini, ya perumpamaan orang yang istilahnya mendapatkan percikan cahaya. Ya, ada orang membakar kayu, nah, kemudian setelah dia membara, kemudian tersisa bara api. Nah, bara api ini pun masih tetap ada bias cahayanya. Nah, bias cahaya bara api ini, walaupun apinya sudah tidak ada, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, ibarat orang yang mendapatkan percikan basyiratul qalb, cahaya rohani. Artinya seorang salik yang mendapatkan basyiratul qalbi, yaitu dia mendapatkan bias dari cahaya rohani. Ya, tentu hasil dari proses riyadhah mujahadah gitu. Sehingga efeknya diberikan anugerah basyiratul qalb. Oh, tiba-tiba bisa memahami yang sebelumnya dia tidak tahu. Bisa memahami hakikat sesuatu yang sebelumnya dia tidak paham. Ini yang namanya terbuka basyiratul qalbinya. Ya, ibaratnya begini. Melihat objek wujud alam semesta di sekeliling kita, kalau menggunakan pandangan ilmu lahiriah, ya nggak ada yang menarik. Ya artinya ya pohon ya sebatas pohon. Ya, terus pemandangan sebatas pemandangan. Tapi kalau orang yang hatinya sudah mendapatkan bias cahaya rohani, terbuka basyiratul qalbinya, dia bisa melihat pohon yang di depan rumahnya itu kembali kepada zat pencipta pohon, al-khaliqnya. Jadi langsung keluar subhanallah, karena terpesona dengan kemahasempurnaan sang pencipta yang menciptakan wujud-wujud di alam semesta yang beraneka ragam. Ternyata semua itu adalah ciptaannya. Jadi setiap melihat
penciptaan dia terkoneksi ingat kepada sang penciptanya. Setiap melihat objek dia selalu ingat yang penciptanya. Nah, inilah yang disebut orang yang mendapatkan basyiroh. Ini sebagai sebuah perumpamaan untuk mendekatkan paham kita. Fa inna sahibat dauki, nah ini, maka sesungguhnya orang yang memiliki zauk itu rasa rohani yang dirasakan, ya. Musyarikun lin nabi, musyarikun itu ya musyarik, terkait, terhubung, ya, lin nabi, kepada nabi, fi ba'dil ahwal, pada sebagian keadaan. Itu. Para salik ahli thorik yang istiqomah dalam melaksanakan riyadhah mujahadah atau zikir-zikir yang diberikan oleh para gurunya, ya, itu memang membutuhkan waktu panjang, ya. Tidak ujuk-ujuk zikir torekoh baru seminggu nuntut, kok saya enggak ma'rifah itu baru seminggu, ya. Syekh Junaidi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Halaj itu memperoleh anugerah rohaniah setelah riyadhah mujahadah minimal 25 tahun. Itu minimal 25 tahun. Maka bagi para salik yang sudah istiqomah di dalam jalur thariqah, jalur ilmu rohani, setelah mengamalkan sekian puluh tahun pasti akan merasakan sahibud dzauq, akan merasakan pengalaman-pengalaman rohani. Itu yang disebut sahibud dzauq. Pasti akan mendapatkan anugerah-anugerah rohaniah, pencerahan-pencerahan rohani, bahkan teristimewa, ya, itu diberikan anugerah bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka penjelasan Imam Ghazali, fa inna sahibat dzauq, maka sesungguhnya pemilik rasa, yaitu para salik, para ahli thariqah yang istiqomah di dalam mengamalkan zikir dan kaifiatnya, itu musyarikun lin nabi, akan terhubung dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kualitas rohaninya. Maka tadi di awal sudah saya sebutkan, kalau salikin mau moncer rohaninya, yaitu ya, jangan lepaskan zikir sholawat. Selain ada zikir-zikir yang sudah ditentukan oleh seorang guru, tapi zikir sholawat ini sebagai power, ya, untuk bisa terkoneksi langsung dengan sumber cahaya. Itu. Maka ini fa inna sahibud dzauqi, ya, semua orang yang memiliki dzauq, semua ahli salik, semua ahli thariq yang istiqomah pasti musyarikun lin nabi, terkoneksi, terhubung dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fi ba'dil ahwal, dalam sebagian ahwal. Ahwal itu kondisi rohani yang dirasakan seorang salik. Itu tadi, yang mendapatkan, ya, percikan cahaya-cahaya rohani, sehingga terbuka mata batinnya, sehingga terbuka anugerah-anugerah ilahiyah, sehingga terbuka misalkan ketemu dengan guru-guru besar, Syekhul Akbar, ya, di dalam sebuah thariqah, atau teristimewa lagi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa misalu tilkal musyarakah, dan perumpamaan, ya, hubungan musyarakah tersebut, yaitu al-istilah. Al-istilah itu yaitu orang yang, ini kalau kita ibaratkan orang yang menghidupkan bara api, ya, artinya orang bakar kayu, ya, bakar kayu, kondisi dingin, ya, kemudian kayu tersebut menyala, ya, pasti orang di sekelilingnya itu akan terkena bias cahaya. Ya, ini ibaratnya al-istilah seperti itu. Ya,
kita ini para ahli syalik adalah orang-orang yang berada di sekeliling cahaya tadi. Maka ketika kita dekat dengan sumber cahaya, pasti akan mendapatkan impact-nya, mendapatkan pengaruhnya, yaitu hati kita menjadi terang, hati kita menjadi hidup, hati kita menjadi terbuka wawasan rohaninya. Ya, ini artinya istilah, ya, kita berarti berada di pinggiran-pinggiran, ya, dari sumber cahaya itu. Ya, beruntunglah kalau kita itu ya ada di emperan, tapi di emperannya ya wilayah rohaninya Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ya bisa digambarkan, tentu ada yang posisi cahaya ini, ada orang yang dekat dengan sumber cahaya, ada yang agak jauh gitu ya, tergantung dari posisinya. Oh, kalau redup-redup ya mungkin karena posisinya dia jauh, nggak mau ngamalin riyadhah mujahadah ya istilahnya cahayanya naik turun gitu. Tapi kalau orang yang ada ring satu, itu pasti dia akan mendapatkan bias cahaya yang cukup besar. Nah, itu bisa, analog ini sangat masuk akal. Seperti para mursyid, ya, itu adalah semua menginduk kepada rohani Nabi besar Muhammad SAW. Nah, para mursyid ini berada di lingkaran pertama, di wilayah sumber cahaya ini. Maka kita murid-murid ini ya mendapatkan bias cahaya ya melalui guru-guru yang terkoneksi dengan sumber cahaya lagi. Gitu. Maka apa yang digambarkan oleh Imam Ghazali ini dengan dunia torekoh itu sangat ya pas perumpamaannya dan sangat realistis, ya, realistis dan empiris. Jadi realistis dan empiris. Ini bagi siapa ya? Ya bagi ahli torekoh. Tapi kalau orang yang hanya sebatas mengkaji, meneliti, tapi tidak mengamalkan, merasakan, tidak akan bisa menjelaskan secara realistis dan juga empiris. Ya, empirisnya tapi empiris rohani yang disebut dengan intersubjektif. Intersubjektif itu pengalaman rohani, yang itu disebut bagian dari empiris spiritual. Ya, para sufi merasakan sohibul dzauq, para ahli thariqah itu pasti merasakan hal itu. Dan ketika merasakan, ya apa yang dirasakan adalah sama. Maka di sini musyarikun lin nabi, al musyarik, ya, al musyarokah, ya, itu maksudnya seperti itu. Fa inna ma yastola, dan sesungguhnya orang yang menghidupkan api, ya, orang-orang yang mengelilingi, ya, binari dengan api, man, orang ma'ahu sertanya an-naru, cahaya. Jadi orang-orang yang mengelilingi api itu pasti dia akan mendapatkan impact cahaya dari api itu. Ya, sama. Orang-orang yang istiqomah zikir, sholawat pasti akan mendapatkan impact rohaninya, akan mendapatkan cahaya yang sumbernya dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau analog lain, para guru, para mursyid ini berada ring satu karena yang mendapatkan mandat dari secara rohani dari Nabi, maka para murid-murid ini akan mendapatkan bias cahaya dari guru-guru yang mendapatkan cahaya rohani dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Laman yasma'u khabaruha. Lah, orang yang bisa merasakan tadi bias cahaya api yang dibakar, itu ya orang yang hadir di situ, bukan orang yang mendengarkan ceritanya. Contoh, dia nggak hadir. Oh, kemarin kita bakar api, buat api unggun gitu. Wah, cahayanya bagus sekali ya, terang benderang ya. Orang yang hadir di situ bisa cerita, empiris, realistis. Tapi orang yang tidak hadir di acara itu, ya dia hanya mendapatkan cerita. Oh, kemarin bagus ya, api unggunnya, cahayanya terang benderang gitu. Dia hanya oh gitu kan. Oh, gimana? Jadi belum tahu persis, hanya kira-kira. Ya, bagi orang yang sudah
hadir langsung. Nah, dia ini merasakan. Nah, inilah yang disebut oleh Imam Ghazali, fa inna sahibadzauq, orang yang memiliki rasa, yaitu orang yang hadir ibaratnya dalam api unggun tadi. Sedangkan orang yang tidur di rumah diceritain, dia menggambarkan kondisi yang nyata, itu hanya sebatas khoyali, mengilustrasikan sendiri. Oh, jangan-jangan bentuknya begini gitu. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali bahwa para salik bal at-thariqah pasti merasakan sebuah zauq, sebuah rasa ya kalau dia itu memang istiqomah dalam zikir dan riyadhah mujadahnya dan terkoneksi dengan guru yang memiliki silsilah mutasil dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Itu baru merasakan rasa yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali tadi, ya. Wa in kana awwalu manzil anbiya. Ya, sampai sini dulu dah, kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan dari penjelasan ini dapat memberikan pencerahan wawasan rohani, wawasan spiritual kita. Mudah-mudahan menambah himmah dan keyakinan kita, sehingga ilmu yang berawal dari ilmu yakin bisa naik menjadi ainul yakin dan bisa mencapai pada tahapan hakul yakin. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.